Dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 18, Alkitab mencatat, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Pada saat kondisi dunia terus bergoncang dan mengalami kemerosotan, janji Tuhan pada ayat tersebut tidak akan pernah gagal. Ketika hidup kita terus melangkah dalam jalan Tuhan dan kebenaran firman-Nya, kita hidup memperkenan hati Tuhan, secara otomatis kita akan bertumbuh dan terus naik, tidak pernah turun, dan akan terus bertambah terang. Itu adalah ketetapan dan hukum Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh dunia ini. Fakta dan kondisi yang ada memang sedang terus memaksa kita untuk meyakini dan mempercayai bahwa hidup kita sedang mengalami penurunan. Tapi jangan pernah mempercayai fakta tersebut. Sebab kita ada dalam dunia yang berbeda, di mana gravitasi kehidupan dan kegoncangan dunia ini tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Bagaimana seandainya karena satu dan lain hal hidup kita mengalami penurunan atau kegoncangan? Yang pertama, sadarilah bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Mungkin karena kita berjalan semaunya sendiri, maka hal tersebut membuat diri kita jadi tersandung oleh berbagai masalah dan kegoncangan. Tapi sadarilah bahwa Tuhan yang setia itu akan menangkap, menyelamatkan kita, dan menguatkan kita kembali. Jadi semuanya tetap dalam kendali Tuhan. Bagian kita selanjutnya adalah kembali mendengar Dia berbicara dan mengikuti setiap arahannya. Singkirkan segala bentuk cinta diri sendiri, cinta uang, dan cinta akan dunia ini. Setting ulang frekuensi hidup kita untuk tertuju kepada kebenarannya. Kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23-24 dalam terjemahan versi mudah dibaca mencatat, Tuhan menuntun kita sebagaimana seharusnya kita hidup. Dan Dia senang apabila Dia melihat orang hidup seperti itu. Jika mereka tersandung, mereka tidak akan jatuh, sebab Tuhan menangkapnya dan menguatkannya. Yang kedua, sadarilah bahwa segala hal buruk yang terjadi dalam diri kita sesungguhnya tetap akan mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat yang ke-28 dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan demikian. Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita hadapi dan alami, supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Jadi segala upaya musuh akan diputar balikkan oleh Tuhan untuk mengangkat kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan menjadi orang terpandang, disegani dan berpengaruh. Musuh memang merancang hal yang jahat untuk kita, tapi rencana Tuhan jauh lebih berkuasa untuk tetap terwujud. Ingat saja kisah Yusuf. Secara kasat mata hidupnya seolah makin memburuk. Dibuang ke dalam sumur, dijual ke Mesir untuk menjadi budak, difitnah oleh istri Potifar, lalu dipenjara. Tapi itu semua ternyata sedang menghantarkan dan mendekatkan dirinya menjadi penguasa atas Mesir. Yang perlu kita lakukan adalah terus menjaga hati yang mencintai Tuhan. Jangan berpikiran buruk tentang Tuhan, juga tentang orang lain. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jagai pikiran dan hati kita terus ada dalam koridor kebenaran, sehingga frekuensi kita dapat terus terkoneksi dengan suara Tuhan. Dengan sebuah gambaran ataupun tanda, roh kita terus berkobar-kobar. Roma 8 ayat 26-27. Inilah yang akan membawa kita masuk ke dalam rencana kekalnya. Dan tidak ada yang bisa menghambat serta menghalangi rencana Tuhan. Dalam semalam, segala kondisi buruk yang ada akan berubah begitu saja oleh kedaulatan tangan Tuhan yang mengangkat kita menjadi orang terpandang, disegani, dan berpengaruh. Yang ketiga, jangan kotakkan Tuhan dengan pemikiran kita yang sempit.
Dan jangan batasi Tuhan dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki. Juga jangan ragukan Tuhan oleh karena berbagai kelemahan yang masih harus kita tanggulangi. Sadarilah, Dia Allah yang berdaulat. Jika Ia sudah berkehendak dan bertindak, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Apa yang telah Dia firmankan pasti terjadi dan tidak mungkin gagal. Yesaya 55 ayat 10-11. Bagian kita adalah percaya kepada Dia yang sanggup melakukan apa yang mustahil menjadi mungkin. Yakinlah, Dia akan membawa kita menjadi wakilnya di atas bumi ini dan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Itulah masa depan kita yang sangat gilang gemilang. Kita akan menyatakan kemuliaan serta kedahsyatan dan keajaiban serta kuat kuasanya di atas bumi ini. Segala hal buruk dan fakta negatif yang masih kita hadapi saat ini tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dia punya banyak cara untuk membawa kita menaklukkan segala fakta negatif dan mempromosikan serta mengangkat kita. Bagian kita adalah percaya kepadanya sebagai Allah yang tidak terbatas. Amin.